Selamat pagi, perkenalkan nama saya John Andika Sembiring dengan NIM 210402011. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 dari mata kuliah olahraga kelas A, di mana dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Fauzi. Dalam tugas 3 ini yang akan saya jelaskan adalah salah satu alat monitoring berbasis elektro yang dapat digunakan untuk memonitoring kesehatan atau kebugaran selama berolahraga. Nah, pada tugas 2 kemarin, bahwa dicari tahu adalah 3 software aplikasi yang bukan Strava yang dapat memonitoring, merekam, punya statistik, men-share, dan lain-lain kegiatan olahraga atau kebugaran. Di mana saya memilih adalah Nike Plus Run Club, Coach to 5K, dan ZT Connect. Nah, dari ketiga software yang saya pilih, yang saya gunakan untuk memonitoring atau merekam statistik kebugaran saya yaitu adalah Coach to 5K, di mana Coach to 5K ini dia memiliki beberapa keunggulan, di mana aplikasi ini mempunyai fitur navigasi dan GPS dalam satu alat. Yang kedua, alat ini juga mempunyai aplikasi untuk mendeteksi atau mengukur detak jantung. Yang ketiga, merupakan aplikasi yang mudah untuk dijangkau dan digunakan. Dan yang keempat, aplikasi ini juga dapat digunakan pada iOS ataupun Android. Di mana juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ada fokusnya terbatas, di mana kalau aplikasi Nike Plus Run Club itu berfokus terutama pada aktivitas lari dengan fitur dan program yang sebagian besar ditujukan untuk pelari. Yang kedua, terbatasnya pilihan olahraga. Dan yang ketiga, kurangnya fitur terhadap sosial. Nah, itu memuat tentang tugas 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 olahraga, tentang mencari salah satu alat memonitoring kebugaran ataupun kesehatan yang berbasis elektro, di mana yang saya pilih dari tugas 3 ini adalah alat yaitu Glomerulus Filtration Rate atau GVR. Seperti yang kita tahu bahwa dunia olahraga yang paling diminati di kalangan remaja hingga manula adalah jalan sehat ataupun berlari, di mana beberapa masalah yang membuat penyakit datang dalam olahraga ini adalah penyakit ginjal. Beberapa orang yang suka terhadap olahraga ini mungkin akan lupa dengan meminum mineral untuk menetralisir ion yang telah keluar, sehingga menyebabkan penyakit ginjal jika dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini merupakan gambar orang yang sedang berlari, di mana mungkin orang-orang yang berlari ini akan lupa untuk meminum mineral saat mereka melakukan aktivitas, sehingga mengganggu cara kerja ataupun kerja dari ginjal atau fungsi dari ginjal. Next, salah satu alat yang saya pakai adalah Glomerular Filtration Rate atau GVR, di mana salah satu teknologi berbasis elektro untuk melakukan atau memonitoring kesehatan atau kebugaran manusia adalah Glomerular Filtration Rate atau GVR, di mana laju filtrasi glomerulus atau GVR adalah tes yang digunakan untuk memeriksa seberapa baik ginjal bekerja. Secara khusus, ini memperkirakan berapa banyak darah yang melewati glomeruli setiap menitnya. Glomeruli adalah filter kecil di ginjal yang menyaring limbah dari darah. Laju GVR menandakan semakin tinggi GVR, semakin baik fungsi ginjal, maka akan semakin baik fungsi ginjal. GVR yang rendah menunjukkan bahwa ginjal tidak dapat menyaring darah dengan baik, dan ini bisa menjadi tanda penyakit ginjal. Ini merupakan alat dari GVR-nya, dan untuk glomeruli tadi dia terdapat pada ginjal, di mana dia merupakan salah satu unit kecil dari ginjal untuk menyaring darah dari plasma darah. Next, tes GVR dianjurkan bagi penderita penyakit ginjal yang kronis.
Hal ini juga dianjurkan bagi orang yang mungkin menderita penyakit ginjal karena penyakit diabetes, riwayat keluarga penyakit ginjal, infeksi saluran kemih yang sering terjadi, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga penyumbatan pada urin. Nah, tes GVR ini bukan hanya dianjurkan untuk menderita penyakit ginjal kronis, tetapi juga penderita penyakit dari diabetes hingga riwayat keluarga penyakit ginjal juga harus melakukan tes GVR sejak dini. Next, menurut National Kidney Foundation, hasil normal berkisar antara 90 hingga 120 ml per menit atau setara dengan 1,73 meter kuadrat. Orang yang lebih tua atau manula akan memiliki tingkat GVR yang lebih rendah daripada orang yang berusia normal atau masih dalam rentang usia dewasa, karena GVR menurun seiring bertambahnya usia. Indikator hasil pemeriksaan yang mungkin didapatkan yaitu ada 6 indikator, di mana ada stadium 1. Stadium 1 ini memuat GVR dengan angka 90 atau lebih. Hal ini menunjukkan kerusakan ginjal minimal, tetapi ginjal tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua, stadium 2, di mana GVR menunjukkan antara angka 60 sampai 89, di mana hal ini menunjukkan kerusakan ginjal yang ringan, tetapi ginjal juga tetap berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada stadium 3A, di mana GVR itu menunjukkan angka berkisar antara 45 sampai 39. Hal ini menunjukkan kerusakan ginjal ringan hingga sedang dan mulai mengalami penurunan fungsi pada ginjal. Yang keempat ada stadium 3B, di mana GVR menunjukkan antara angka 30 sampai 44. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan ginjal sedang hingga parah dan mengalami penurunan fungsi ginjal, mungkin disertai dengan gejala yang lanjutan. Yang kelima adalah stadium 4, di mana GVR menunjukkan angka antara 15 sampai 29. Hal ini menunjukkan kerusakan ginjal parah dan fungsi ginjal yang buruk. Dan yang terakhir adalah stadium 5, di mana GVR menunjukkan angka di bawah 15. Nah, pada stadium 5 ini menunjukkan bahwa kondisi yang paling serius atau gagal ginjal, sehingga pada stadium 5 ini membutuhkan konsultasi dari dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut atau proses operasi pada fungsi ginjal. Next. Nah, analisis kemampuan alat GVR untuk membantu memonitor kesehatan. Alat GVR memiliki peran penting dalam memantau kesehatan ginjal dengan beberapa cara. Ada 4 cara yang dilakukannya. Yang pertama, mendeteksi penyakit ginjal dini, di mana GVR dapat mendeteksi penurunan fungsi ginjal pada tahap awal. Bahkan sebelum muncul gejala, Jadi, GVR ini dapat mendeteksi penurunan fungsi ginjal pada tahap awal bahkan sebelum muncul gejala dari penurunan fungsi ginjal tersebut. Hal ini memungkinkan intervensi dini dari pengobatan yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Deteksi dini penyakit ginjal sangat penting karena penyakit ini seringkali tidak memiliki gejala pada tahap awal. Orang dengan diabetes, tekanan darah tinggi, ataupun riwayat penyakit ginjal dalam keluarga berisiko tinggi terkena penyakit ginjal dan harus menjalani tes GVR secara rutin. Nah, tes GVR ini sangat dianjurkan sejak dini dilakukan secara rutin, terkhususnya untuk orang-orang dengan diabetes, tekanan darah tinggi, ataupun riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. Next, ada yang kedua, perannya adalah memonitor perkembangan penyakit ginjal. GVR dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit ginjal dari waktu ke waktu. Informasi ini penting untuk menyesuaikan pengobatan dan melacak efektivitasnya. Pemantauan GVR yang berkelanjutan dapat membantu menentukan prognosis dan membuat keputusan perawatan yang tepat. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemantauan GVR yang berkelanjutan dapat membantu menentukan prognosis dan membuat keputusan perawatan yang tepat, sehingga dapat menentukan tahap kelanjutan yang diberikan di medis terhadap penyakit atau penurunan fungsi ginjal. Next,
Memandu pengambilan keputusan medis. Hal tes GPR dapat membantu dokter membuat keputusan medis tentang perawatan pasien. Misalnya, GPR mungkin digunakan untuk menentukan apakah pasien aman untuk menjalani operasi tertentu atau menentukan dosis obat yang tepat. Informasi GPR juga dapat membantu dokter mengidentifikasi pasien yang berisiko terkena komplikasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Sama seperti peran yang kedua tadi, bahwa untuk informasi GPR juga dapat membantu dokter untuk mengidentifikasi apakah pasien yang berisiko terkena komplikasi atau untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau penyembuhan selanjutnya. Hal ini juga berdampak dengan memonitor perkembangan penyakit ginjal dari pasien. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran tentang kesehatan ginjal. Alat GPR dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ginjal dan mendorong orang untuk menjalani tes GPR. Peningkatan kesadaran ini dapat mengarah pada deteksi dini dan pengobatan penyakit ginjal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, meningkatkan kualitas hidup pasien sama halnya dengan meningkatkan kesadaran pasien tentang pentingnya untuk merawat kesehatan ginjal dan memulai tes GPR sejak dini, terkhusus untuk orang yang terkena penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, ataupun riwayat penyakit ginjal dalam keluarga. Oke, next. Meskipun alat GPR memiliki banyak manfaat, penting untuk dicatat bahwa alat ini memiliki beberapa keterbatasan. Nah, ada 3 keterbatasannya. Yang pertama, GPR hanya memperkirakan tingkat filtrasi ginjal dan tidak selalu memberikan gambaran lengkap tentang kesehatan ginjal. Faktor lain seperti tekanan darah dan kadar protein dalam urin juga perlu dipertimbangkan untuk menilai kesehatan ginjal secara keseluruhan. Yang kedua, GPR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dehidrasi, olahraga berat, dan beberapa obat. Nah, di faktor yang kedua ini dapat dijelaskan bahwa nilai laju GPR nanti dalam tesnya sangat dipengaruhi oleh tingkat dehidrasi pasien, olahraga berat yang dilakukan pasien, dan obat yang diminum oleh pasien. Oleh karena itu penting untuk menginterpretasikan hasil tes GPR dalam konteks klinis dan mendiskusikannya dengan dokter agar tidak salah prognosis tadinya. Yang ketiga, secara keseluruhan alat GPR adalah alat yang berharga untuk membantu memantau kesehatan ginjal dan mendeteksi penyakit ginjal sejak dini, di mana penggunaan alat ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit ginjal. Oke, next. Nih, ada spesifikasi perangkat keras untuk berbagai jenis alat GPR, di mana beberapa contoh spesifikasi perangkat kerasnya antara lain adalah alat tes darah sederhana. Alat tes darah sederhana memuat 3. Yang pertama adalah alat tes darah, di mana alat ini biasanya terdiri dari jarum suntik kecil, tabung vakum, dan alat pengambilan sampel darah. Gambar ini memuat tentang alat tes darah, di mana jarum suntik kecil ada di sini, tabung vakum ada di sini, dan pengambilan sampel darah memuat di kotaknya. Yang kedua ada sentrifugator, di mana alat ini digunakan untuk memisahkan sel darah merah dari plasma darah. Yang ketiga ada spektrometer, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kadar kreatinin dalam plasma darah. Selanjutnya, hardware-nya adalah mesin laboratorium kompleks, di mana mesin laboratorium kompleks yang dimaksud memuat 4. Ada analitik kimia, di mana mesin ini digunakan untuk mengukur kadar kreatinin dan zat lain dalam darah. Yang kedua, sistem hematologi, di mana mesin ini digunakan untuk menghitung jumlah sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga adalah sistem urin. Mesin ini digunakan untuk mengukur kadar protein dan zat lain dalam urin. Dan yang keempat adalah yang paling penting, yaitu komputer, di mana komputer digunakan untuk menganalisis data dari mesin lain dan untuk menghitung GPR-nya. Selain perangkat keras yang dibutuhkan, juga diperlukan beberapa perangkat lunak dalam alat GPR. Nah, perangkat lunak yang dimaksud digunakan untuk memproses data dari mesin lain, menghitung nilai GPR, dan menampilkan hasil tes kepada pengguna, supaya dapat diprognosis oleh dokter dan dapat dilakukan tindak lanjut apakah ginjal masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, untuk spesifikasi perangkat lunak ini mengacu kepada mesin laboratorium kompleks. Sekian hasil presentasi dari tugas 3 tentang
mencari salah satu alat berbasis elektro yang dapat memonitor kesehatan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Glomerular filtration rate atau GFR adalah salah satu prosedur pemeriksaan fungsi ginjal. Prosedur ini dilakukan berdasarkan saran dokter saat dicurigai adanya masalah pada ginjal. Simak ulasan mengenai tujuan dan prosedur pemeriksaan GFR berikut ini. Glomerular filtration rate, GFR, adalah prosedur medis untuk memeriksa seberapa baik organ ginjal Anda bekerja. Pemeriksaan GFR atau laju filtrasi glomerulus ini juga menjadi prosedur medis terbaik untuk menentukan stadium penyakit ginjal. Ginjal merupakan sistem penyaringan utama dalam tubuh. Organ ini memiliki fungsi dalam menghilangkan limbah dari dalam tubuh dan mengeluarkannya melalui urin. Untuk mendukung fungsinya, organ ginjal memiliki bagian bernama glomerulus yang bekerja untuk menyaring zat limbah metabolisme dari aliran darah. Jika ginjal tidak bekerja dengan baik, glomerulus tidak akan menyaring darah secara optimal. Terganggunya fungsi organ ini dapat memicu penyakit ginjal yang lebih serius. Pemeriksaan ini akan membantu dokter menemukan gangguan pada organ ginjal. Tes ini akan memperkirakan seberapa banyak darah yang melewati glomerulus. Dokter akan melakukan prosedur ini secara sederhana, yakni memeriksa kadar kreatinin melalui tes darah dan kalkulator GFR. Kalkulator GFR adalah rumus matematika untuk memperkirakan laju filtrasi darah berdasarkan kadar kreatinin, usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan ras. Tidak jarang prosedur medis ini juga disebut sebagai pemeriksaan R atau Estimated Glomerular Filtration Rate. Rumus menghitung GFR ada beberapa jenis, tetapi biasanya cara menghitung GFR yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 1. GFR pada laki-laki sama dengan 140 kurang umur kali kilogram berat badan bagi 72 kali serum kreatinin. 2. GFR pada perempuan sama dengan 140 kurang umur kali kilogram berat badan kali 0,85 bagi 72 kali serum kreatinin. Dokter akan memeriksa hasil tersebut dan menentukan kondisi ginjal Anda. GFR sangat penting untuk mendeteksi penyakit ginjal. Orang berusia kurang dari 18 tahun, ibu hamil, orang yang kelebihan berat badan, atau sangat berotot dilarang menjalankan prosedur ini. Hal ini karena hasil tes mungkin jadi tidak terlalu akurat. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk mengetahui jenis pemeriksaan yang tepat. Tes GFR merupakan tes darah sederhana yang tidak mengharuskan Anda melakukan persiapan tertentu. Namun, dokter mungkin akan memberikan sejumlah saran sebelum tes. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan kreatinin untuk mengukur kadar serum kreatinin dalam darah. Jika Anda memiliki gangguan ginjal, kadar kreatinin cenderung akan meningkat. Dokter mungkin akan menyarankan Anda untuk berpuasa beberapa saat sebelum tes. Anda mungkin juga perlu menghentikan sementara konsumsi obat-obatan tertentu. Dokter juga barangkali akan menyarankan Anda agar tidak makan daging sehari sebelum tes karena dapat meningkatkan kadar kreatinin untuk sementara. Pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan dengan pengambilan sampel darah. Petugas kesehatan akan mengambil sampel darah dari pembuluh darah vena pada lengan Anda. Dengan bantuan jarum kecil, petugas akan mengumpulkan darah dalam jumlah tertentu ke dalam tabung.
Anda mungkin akan merasa sedikit sakit saat jarum masuk dan keluar pada lengan. Prosedur ini biasanya hanya memakan waktu kurang dari 5 menit, tidak jauh berbeda dari prosedur pengambilan sampel darah lainnya. Petugas kesehatan juga akan meminta data terkait usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, serta ras Anda untuk keperluan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan umumnya berupa nilai GFR dan stadium penyakit ginjal yang Anda alami. Di bawah ini merupakan indikator hasil pemeriksaan yang mungkin Anda dapatkan. Stadium 1, GFR 90 atau lebih, menunjukkan kerusakan ginjal minimal, tetapi ginjal tetap berfungsi dengan baik. Stadium 2, GFR antara 60 sampai 89, menunjukkan kerusakan ginjal ringan, tetapi ginjal tetap berfungsi dengan baik. Stadium 3A, GFR antara 45 sampai 59, menunjukkan kerusakan ginjal ringan hingga sedang dan mulai mengalami penurunan fungsi ginjal. Stadium 3B, GFR antara 30 sampai 44, menunjukkan kerusakan ginjal sedang hingga parah dan mengalami penurunan fungsi ginjal, mungkin disertai gejala. Stadium 4, GFR antara 15 sampai 29, menunjukkan kerusakan ginjal parah dengan fungsi ginjal yang buruk. Stadium 5, GFR di bawah 15, menunjukkan kondisi paling serius atau gagal ginjal. Hasil yang Anda dapatkan mungkin berbeda dari yang tercantum di atas. Nilai GFR juga secara alami akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia dan kehilangan massa otot. Secara umum, nilai GFR normal yaitu 60 atau lebih. Apabila GFR kurang dari 60 selama 3 bulan atau lebih, ginjal Anda mungkin tidak bekerja dengan baik. Untuk menilai kerusakan ginjal atau menemukan penyebab nilai abnormal, dokter akan melakukan tes lain, seperti tes urin, urinalisis, tes pencitraan, USG atau CT scan, atau biopsi ginjal. Sementara nilai di bawah 15, artinya Anda memasuki tahapan serius dan mengancam nyawa. Dokter mungkin merekomendasikan prosedur cuci darah, dialisis, atau transplantasi ginjal. Tidak ada efek samping serius yang ditimbulkan dari pemeriksaan ini.